الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan alhamdulillah juga Allah memberikan keimanan dan ketakwaan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya yang sampai dengan detik ini masih menjunjung tinggi ajaran dan sunnahnya. Teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka mau'izah hasanah, mendengarkan kisah-kisah yang memang kisah tersebut baik untuk kita, bermanfaat untuk kita. Insya Allah dalam 1 bulan ini kita terus mendengarkan kisah-kisah dari para guru-guru amal mulia. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Pak Solihin insya Allah akan berkisah terkait dalam salah seorang soleh yang memang benar-benar mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai orang ini diabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Kita akan berkisah dan mendengarkan tentang Luqman Al-Hakim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu kisah menarik di sekian cerita-cerita atau kisah tentang Luqman Al-Hakim ini. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya Luqman Al-Hakim ini bercerita tentang hikmah kepada anaknya. Bagaimana Luqman mengajarkan tentang jangan sampai kita musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang kita harus berbakti, sopan, mempunyai adab kepada orang tua kita. Karena 2 ini merupakan landasan utama kita untuk mengarungi kehidupan dunia. Tetapi lagi-lagi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah Luqman ini ada satu kisah yang menggelitik hati kita dan sangat bermanfaat buat kita. Yaitu bagaimana tentang kisah Luqman dan anaknya dan seekor keledai. Yang memang keledai tersebut dipunyai atau dimiliki oleh Luqman dan anaknya. Pada suatu hari, Luqman dan anaknya akan berangkat ke pasar. Kemudian dia membawa seekor keledai yang dimilikinya. Kemudian keledai tersebut dinaiki atau ditunggangi oleh Luqman. Sedangkan anaknya menuntun keledai tersebut. Ketika berjalan, ditemuilah sekelompok orang, segerombolan orang
yang memang sedang berada di suatu tempat. Ketika dilewati orang-orang tersebut, terdengar oleh Luqman dan anaknya. Apa kata mereka? Apa kata kelompok orang ini? Ya Allah, sungguh kasihan anak tersebut. Dan orang tuanya tidak mempunyai perasaan sama sekali. Bagaimana anak yang masih kecil tersebut disuruh untuk menuntun keledai yang ditunggangi oleh ayahnya. Dengan percakapan kelompok orang ini, kemudian Luqman dan anaknya berhenti sejenak, kemudian berpikir, "Hai anakku, apakah kau mendengar apa yang diucapkan oleh kelompok orang tadi?" "Ya ayah, aku mendengarnya." "Kemudian sekarang, silakan kamu yang menunggangi keledai, kemudian aku, ayahmu, yang akan menuntun keledai tersebut." Kemudian bergantian, anaknya menunggangi keledai, kemudian Luqman menuntun keledai tersebut. Berjalan kembali, kemudian ada segerombolan orang juga. Sekelompok orang yang sedang berkumpul. Kemudian mereka berkomentar tentang apa yang dilihat dengan kejadian tersebut. Sungguh tidak berperi kemanusiaan seorang anak yang menunggangi keledai, ayahnya yang sudah tua menarik dan menuntun keledai tersebut. Apakah tidak terbalik? Harusnya ayahnya yang menaiki dan menunggangi keledai tersebut. Dengan komentar seperti itu didengar pula oleh Luqman dan anaknya. Kemudian berhenti sejenak. Kemudian apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh Luqman Al-Hakim? "Wahai anakku, sudah 2 kali kita mendengarkan komentar orang. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita tuntun saja berdua keledai ini?" Akhirnya Luqman dan anaknya menuntun keledai tersebut bersama-sama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berjalan dengan menuntun keledai tersebut bersama-sama, bertemu kembali dengan kelompokan orang. Bertemu kembali dengan sekelompok orang yang sedang berkumpul. Kemudian apa komentar mereka? Sungguh tidak bisa memanfaatkan keadaan kedua orang ini. Mereka tidak dapat menunggangi keledai tersebut. Padahal keledai tersebut bisa ditunggangi, malah dituntun berdua-dua. Bukankah tambah capek? Kemudian dengan komentar tersebut, dengan perkataan kelompok tersebut, Luqman dan anaknya pun mendengar perkataannya. Kemudian berpikir kembali, "Wahai anakku, kalau begitu kita sudah mendengarkan komentar orang yang bertiga. Kelompok orang yang bertiga terkait dengan apa yang kita lakukan pada saat ini." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Luqman Al-Hakim meminta anaknya untuk menaiki dan menunggangi keledai tersebut bersama-sama. Kemudian Luqman dan anaknya menaiki dan menunggangi keledai tersebut. Berjalanlah mereka berdua. Ketika berjalan, kemudian bertemu dengan sekelompok orang kembali. Ketika bertemu dengan sekelompok orang kembali, ada salah satu dari mereka yang berkomentar dan berkata kepada teman-temannya, "Wahai teman, lihatlah kedua orang ini. Seorang yang tua dan seorang anak, mungkin ayahnya dan anaknya. Kemudian dengan keledai yang sekecil itu, mereka menungganginya berdua-dua. Apakah tidak mempunyai belas kasihan kepada keledai yang sangat kecil itu ditunggangi berdua?" Kemudian Luqman dan anaknya pun mendengar perkataan kelompok orang tersebut. Berjalan kembali dan berpikir kembali. Akhirnya Luqman dan anaknya turun dari keledai. Kemudian mengambil seutas tali. Kemudian mengikatkan semua kaki-kaki keledai tersebut. Kemudian mengkaitkannya dengan sebatang bambu dan sebatang kayu. Kemudian keledai tersebut diikat kakinya, dikaitkan dengan kayu, kemudian dipikul berdua. Kemudian berjalan dan menemukan sekelompok orang lagi. Kemudian sekelompok orang tersebut juga berkomentar apa yang dilakukan dan apa yang mereka lihat dari kejadian itu.
Ya Rob, sungguh mereka itu tidak bisa memanfaatkan keadaan. Masa keledai itu dipikul berdua, bukannya ditunggangi. Kemudian setelah komentar tersebut, Luqman Al-Hakim pun melepaskan tali-talinya dari ikatannya kepada kaki si keledai tersebut. Kemudian teman-teman, apa yang terjadi? Luqman Al-Hakim pun menasehati dan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dari mulai pertama sampai dengan akhir ini kita bertemu dengan kelompok orang. Kemudian dari pertama sampai dengan akhir pun mereka berkomentar tentang kita, tentang kejadian apa yang mereka lihat. Itulah sifat manusia yang mereka melihat zohirnya saja. Mereka tidak memandang dalamnya kita, apa yang kita lakukan. Kemudian apa yang mereka lihat dikomentari. Sifat manusia memang seperti itu. Selalu berkomentar, dan selalu melihat sisi negatif dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu, anakku, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak selalu berkomentar, tidak selalu berpandangan negatif kepada seseorang yang apa yang kita lihat. Itulah pesan daripada Luqmanul Hakim berdasarkan kisah Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Mungkin ini yang dapat Pak Solihin kisahkan, yang Pak Solihin dapat ceritakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga dapat melaksanakan ibadah saum dengan baik, memperbaiki akhlak dengan baik, beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Doma'u abtaladil ulu puasa batal ajru insya